Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam inklusi. Selamat sore dan selamat datang Bapak Ibu hadirin sekalian dalam opening ceremony program pemberian beasiswa bagi penyandang disabilitas sensorik netra yang berada di bawah naungan bimbingan belajar Lentera Inklusif. Adapun program pemberian beasiswa yang diberikan kepada penyandang disabilitas sensorik netra berupa program pelatihan Microsoft Office dan Internet dan juga pelatihan bahasa Inggris yang mana kedua-duanya dimulai dari tingkat dasar dan pada saat ini sudah memasuki batch yang ke-6. Maka dari itu, pada sore hari yang berbahagia, dengan penuh rasa bangga dan tentunya penuh sukacita, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Friska Magdalena Simarmata, bertindak sebagai MC akan memandu jalannya rangkaian opening ceremony ini, mulai dari awal hingga akhirnya nanti. Kami informasikan pula kepada Bapak Ibu hadirin sekalian bahwa tema yang diusung oleh Bimbingan Belajar Lentera Inklusif yang tentunya bekerja sama dengan Lions Club Jakarta Monas yang mensponsori secara penuh kegiatan program pemberian beasiswa ini mulai dari batch pertama sampai dengan batch yang ke-6 ini. Dan tema yang diusung adalah semangat berdaya mewujudkan inklusivitas. Maka pada siang hari yang berbahagia ini, izinkan saya menyapa terlebih dahulu mengucapkan selamat sore, selamat datang. Yang pertama kepada Bapak Sofyan Sukmana SPD selaku CEO dari Bimbingan Belajar Lentera Inklusif. Kemudian juga kami turut mengucapkan selamat sore dan selamat datang telah turut hadir bersama dengan kita Ibu Lina Chung selaku Presiden dari Lions Club Jakarta Monas. Selamat datang pula kepada Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini yang berasal dari Lions Club Jakarta Monas dan juga Lions Club dari Distrik 307A1. Kemudian juga selamat datang kepada konselor yang sangat luar biasa, Bapak Despadendi Irawan. Selamat sore. Nanti akan berbagi bersama dengan kita dan tentunya saya juga menyapa selamat datang dan penuh semangat kepada seluruh peserta yang terdiri dari 20 orang penerima program beasiswa dari kerjasama antara Bimbingan Belajar Lentera Inklusif dan juga Lions Club Jakarta Monas. Baik, tanpa mengulur-ulur waktu lagi, maka kita akan beranjak kepada rangkaian acara yang pertama. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Sebelum kita melangkah kepada rangkaian acara selanjutnya, tentunya pada hari ini ada sesuatu yang spesial. Dalam opening ceremony ini, kita tidak hanya membuka pelatihan di batch 6 ini saja, namun pada hari ini pula kita tepat merayakan hari jadinya Lions Club Jakarta Monas yang ke-46 dan bersamaan dengan itu pula merayakan hari jadinya bimbingan belajar Lentera Inklusif yang ke-7 ya. Untuk yang turut berbahagia boleh bertepuk tangan di tempatnya masing-masing. Baik, semoga kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang luar biasa untuk kita semua, tidak hanya untuk Lions Club Jakarta Monas, tidak hanya untuk bimbingan belajar Lentera Inklusif, tapi untuk kita semua yang hadir pada sore hari ini. Maka dari itu, kita akan melangkah kepada bagian acara selanjutnya. Kita akan dengarkan sama-sama sambutan yang disampaikan oleh Bapak Sofyan Sukmana SPD selaku CEO dari Bimbingan Belajar Lentera Inklusif. Bapak Sofyan Sukmana, kami silakan. Baik, terima kasih Friska. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan Zoom ini dalam rangka opening seremoni program beasiswa pelatihan Microsoft Office dan Internet serta bahasa Inggris tingkat dasar bimbingan belajar lentera inklusif bagi disabilitas tunanetra yang disponsori penuh oleh Lions Club Jakarta Monas di batch yang ke-6 tahun 2025 dalam rangka memeriahkan hari jadi Lions Club Jakarta Monas yang ke-46 dan bimbingan belajar lentera hari ulang tahun hari jadi bimbingan belajar lentera inklusif yang ke-7. Salawat serta salam tak lupa pula kami haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan sabda hikmah di yaumil kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak Sudarminto selaku Distrik Governor Lions Club Distrik 307A1 beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Lina Chung selaku Presiden Lions Club Jakarta Monas beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibunda Patricia Lestari selaku PIC Lions Club Jakarta Monas. Yang saya hormati Bapak Konselor Despa Dendi Irawan SPD NPSI Kons. Yang saya hormati para member Lions Club Jakarta Monas, para donatur, para dewan guru beserta staf bimbingan belajar Lentera Inklusif, para tamu undangan, serta para penerima beasiswa program pelatihan Microsoft Office dan Internet serta bahasa Inggris tingkat dasar di batch yang ke-6 tahun 2025. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan selamat hari jadi Lions Club Jakarta Monas yang ke-46. Semoga Lions Club Jakarta Monas semakin jaya, semakin sukses, dan para membernya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang berlimpah, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Robbal 'Alamin. Tak lupa pula, di sini saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Sudarminto selaku Lions Club selaku Distrik Governor Lions Club 307A1 beserta jajarannya. Tak lupa pula di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Lina Chung selaku Presiden Lions Club Jakarta Monas beserta jajarannya. Dan tak lupa pula di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibunda Patricia Lestari atas dukungannya selama ini yang setelah membimbing untuk kemajuan bimbingan belajar lentera inklusif. Kami doakan semoga Bapak dan Ibu dari Lions Club Jakarta Monas dan juga Lions Club 307A1 selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, serta rezeki yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya Robbal Alamin. Tak lupa pula di sini saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan yang kembali diberikan oleh Lions Club Jakarta Monas. Tentunya dukungan ini sangat banyak amat manfaatnya
bagi teman-teman tunanetra di seluruh Indonesia untuk dapat mengakses Microsoft Office dan internet, dan kali ini juga didukung untuk program bahasa Inggris tingkat dasar. Nah, tentunya ini sangat banyak amat manfaatnya bagi teman-teman tunanetra di seluruh Indonesia untuk dapat menambah skill, menambah keterampilan di bidang teknologi maupun bahasa Inggris. Ya, jadi di sini sedikit saya cerita gitu ya. Jadi kami melakukan open pendaftaran itu di tanggal 22 Januari, lalu kurang dari 24 jam peserta pelatihan sudah terpenuhi. Ya, ini sangat luar biasa sekali antusiasme dari teman-teman tunanetra di seluruh Indonesia. Ya, mungkin untuk saat ini eh, untuk kuotanya ya gitu untuk yang Microsoft Office dan internet itu sebanyak 10 peserta, dan juga untuk bahasa Inggris 10 peserta. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih banyak lagi yang bisa diberikan gitu ya untuk teman-teman tunanetra di seluruh Indonesia. Karena seringkali penyandang disabilitas tunanetra dipandang sebelah mata karena tidak memiliki kemampuan yang mumpuni di bidang teknologi maupun intelektual. Apalagi di zaman 4.0 seperti ini, kita sebagai tunanetra juga ya dituntut untuk dapat melek teknologi. Salah satunya adalah dapat menguasai komputer. Tentunya dengan menguasai komputer dan ditambah dengan bahasa Inggris, ini bisa menjadi tambahan modal bagi teman-teman semuanya atau bekal bagi teman semuanya untuk bermanfaat di masa depan nanti. Dan menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 2016, sekurang-kurangnya minimal 2% perusahaan BUMN itu menerima disabilitas dari total karyawannya, dan minimal 1% untuk perusahaan swasta. Nah, tentunya di sini ini adalah kesempatan dan peluang bagi teman-teman semuanya. Di sini Lions Club Jakarta Monas sudah memberikan gerbang dan juga jembatan bagi teman-teman semuanya untuk menambah keterampilannya di bidang teknologi dan di bidang bahasa Inggris guna masa depan teman-teman semuanya. Dan di sini kembali lagi kepada teman-teman semuanya, tentunya dengan tekad dan semangat teman-teman mengikuti pelatihan ini, insya Allah teman-teman akan sukses ke depannya. Amin. Ya Robbal Alamin. Dan kami juga berharap semoga teman-teman bisa mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh ya, lalu dengan semangat agar teman-teman semua kelak ke depannya menjadi generasi inklusif yang bisa berdaya, mandiri, dan terliterasi. Sekali lagi di sini saya akan mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan dari Lions Club Jakarta Monas dan juga dukungan dari Lions Club Distrik 307A1 serta dari para instruktur dan juga para panitia sehingga kegiatan ini bisa dapat terlaksana dengan lancar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan di sini juga kami berharap semoga kegiatan ini bisa dapat terus berlanjut dan juga bisa menambah lagi kuota peserta ya lebih banyak lagi agar semakin banyak lagi teman-teman tunanetra dari seluruh Indonesia bisa dapat terbantu dan juga dapat hidup mandiri serta sejahtera. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian sambutan dari saya. Kali ini saya ingin tutup dengan pantun ya. Nanti boleh dengan kata cakepnya ya. Eh, Mayor Teddy makan buah nanas. Cakep, Cakep, Wow, Belinya di pasar Impres. cakep. cakep. Selamat hari jadi Lions Club Jakarta Monas. Semoga semakin jaya dan semakin sukses. Amin, Amin. amin, Ya Rabbal Alamin. Iya, satu amin. lagi ya. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Untuk para Cakep. peserta semuanya, stop membatasi diri. Cakep.
terus berkarya, dan terus semangat ya Lea. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Luar biasa ya. Terima kasih Bapak Sofyan selaku CEO. Pantunnya boleh juga ya. Ya baik. Terima kasih untuk pantun yang memotivasi kita semua di sore hari ini terkhususnya untuk peserta. Baik. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan yang disampaikan langsung oleh Ibu Lina Chung selaku Presiden dari Lions Club Jakarta Monas. Kepada Ibu Lina Chung, kami persilakan Ibu. Adakah beliau? Ada ya. Ada. Ada. Maaf, tadi ternyata speakernya masih off ya. Oh iya, nggak apa-apa Ibu. Baik. Iya. Selamat siang semuanya, Shalom. Selamat Siang Bu. siang. Ya, terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini. Merupakan suatu kebanggaan ya, bisa hadir di sini, kemudian mendengarkan pantun juga dari Pak Sofyan ya. Ternyata beliau ini sangat up to date ya, bahkan pantun yang pakai lele juga ikut ya. Ya, terima kasih. Eh, yang terhormat Diji Sudarminto dan tim yang mungkin hadir pada siang hari ini, para sahabat Lions, PIC daripada Lions Club Jakarta Monas, Lion Patricia Lestari, bes- beserta seluruh fellow Lion yang hadir pada siang hari ini, yang kami selalu kasihi dan banggakan, Bapak Sofyan Sukmana selaku pemimpin Lentra Inklusif, Bapak Despa selaku pembimbing dan konselor, kemudian para anak-anak bimbingan kami yang selalu mendukung dengan penuh semangat acara kami yang sudah berlangsung 6 batch pada saat ini. Sungguh merupakan suatu kebanggaan kami bisa berdampingan sampai hari ini. Dan selamat ulang tahun kami ucapkan untuk Lentra Inklusif yang ketujuh yang sudah meluluskan lebih dari 100 anak ya. Dan pada hari ini kita akan melakukan pelatihan lagi kepada tambahan 20 anak yang terpilih, 10 bimbingan untuk Microsoft Office dan 10 lagi untuk bimbingan bahasa. Ini merupakan salah satu ekstensifikasi layanan daripada Lentra Inklusi yang bekerja sama dengan Lions Club Jakarta Monas, bahkan merambah sekarang kepada pelatihan bahasa Inggris yang sungguh merupakan satu terobosan baru di mana kita memberi peluang kepada anak-anak kita untuk menembus batas nasional menuju ke dunia internasional. Tentu ini sangat kita harapkan bisa berlangsung ke depan untuk anak-anak yang lebih banyak lagi, dan kami sungguh mengharapkan dukungan dan kerjasama serta bimbingan tangan yang erat di antara kita, sehingga kita bisa membawa dampak yang lebih luas kepada anak-anak yang membutuhkan. Pesan kami kepada anak-anak yang berkesempatan mendapatkan eh, bimbingan ini atau beasiswa internet dan bahasa ini, begitu eh, saudara-saudariku mendapatkan pelajaran ataupun ilmu yang baru, bagikan juga kepada masyarakat di mana kalian tinggal, sehingga ini dapat membawa dampak positif di mana akan bertambahnya keterampilan atau skill dan kecerdasan secara intelektual. Hanya satu kata yang bisa kami sampaikan, kami bangga menjadi bagian daripada proses ini, dan kami selalu mendoakan acara ini akan bisa berlangsung sukses dan membawa kebaikan buat para
sahabat penyandang disabilitas netra bahwa kalian adalah sumber daya manusia unggul untuk Indonesia dan kami sangat bangga kepada Anda semua. Tuhan memberkati kerjasama kita ini dan niat baik kita. Terima kasih. Baik, Ibu Lina, mohon untuk tidak mute terlebih dahulu. Ibu mohon maaf, boleh untuk menyatakan sebuah statement yang menyatakan bahwa program pelatihan di batch 6 ini resmi dibuka, Ibu. Silakan, Ibu. Oh ya, baik. Pada hari ini, tanggal 14 Februari 2025, dengan ini saya menyatakan pelatihan dasar Microsoft Office, Internet, dan Bahasa Inggris yang diselenggarakan buat para sahabat penyandang disabilitas netra dengan judul Disabilitas Netra Terampil Mengakses Teknologi dan Bahasa. Resmi kami buka pada hari ini. Baik, terima kasih Ibu Lina Chung. Semoga dengan resminya hari ini pelatihan ini dibuka, itu artinya teman-teman yang sudah terdaftar sebagai penerima semakin siap dan tentunya semakin semangat untuk nanti memasuki program pelatihan ini. Baik teman-teman, Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir, pada saat ini saya mohon dengan hormat untuk semua untuk open cam atau membuka kamera, menyalakan video pada aplikasi Zoom masing-masing, karena kita akan masuk pada sesi foto bersama. Kepada Mbak kami yang manis di sana, silakan Mbak Indah untuk membantu proses foto bersama ini. Baik, terima kasih Mbak Friska. Baik kepada para peserta dan juga para undangan, kami mohon untuk menyalakan kamera agar kita bisa mengabadikan momen ini bersama dan menjadi kenang-kenangan indah. Baik, tunggu sebentar. Maaf Mbak, izin bertanya, ini sudah pas belum Mbak kameranya? Mas Ahdan sudah? Oh, baik Mbak. Oke, baik ya. Saya mulai hitungan ketiga, jangan lupa senyum yang manis. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi untuk yang kedua kali. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Kembali kepada Mbak Friska, silakan dilanjut. Baik, terima kasih Mbak Indah. Semoga fotonya indah seperti nama yang memfoto ya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan saya menginformasikan meskipun tadi sudah diinformasikan oleh Bapak Sofyan Sukmana, yang mana program pelatihan Microsoft Office dan Internet serta bahasa Inggris di tingkat dasar pada batch yang ke-6 ini, pendaftarannya sudah dimulai pada tanggal 22 Januari. Dan lagi, mulai dari batch pertama sampai dengan batch ini, kami selalu menemukan situasi kurang dari 24 jam kuota sudah terpenuhi. Jadi itu artinya antusiasme dari penyandang disabilitas sensorik netra di seluruh Indonesia itu sangat luar biasa. Nah, kemudian program pelatihan ini akan diselenggarakan mulai dari tanggal 14 Februari 2025, yaitu mulai hari ini ya opening seremoninya, yang nanti sampai pada akhirnya di tanggal 22 Maret 2025. Nah, kami informasikan pula bahwa pelatihan ini berlangsung penuh ya dalam 1 minggu itu. Untuk pembagiannya adalah pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Setiap pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 itu adalah jadwal untuk pelatihan Microsoft Office dan Internet. Dan pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu itu adalah hari untuk pelatihan bahasa Inggris yang mana terbagi dalam 2 kelas. Kelas A itu mengikuti dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Dan untuk kelas B dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Jadi untuk teman-teman peserta
Dicatat jadwalnya, kalau bisa dipasang alarmnya supaya tidak ketinggalan. Pasti penasaran, siapakah mereka? Inilah mereka 20 peserta penerima beasiswa. Yang pertama untuk program beasiswa Microsoft Office dan Internet. Silakan dimunculkan fotonya. Nur Zakia Zahara dari Dumai, Provinsi Riau. Delia Rahmawati dari Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Gilang Aryat Arif Saktianto Dwi Caksono dari Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Dan maksud kami Adan Rizaldi dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Septia Rasmijadi. Ini dari Jawa Tengah ya. Kemudian ada Rusli Ramli dari Tidore, Maluku Utara. Taufik dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan Sultan dari Jember, Jawa Timur. Aditya Jumbo dari Kabupaten Tojo Unangan, Sulawesi Tenggara. Sri Murah Putu Harisandi dari Bali. Itulah untuk topik dan Internet. Aku menerima beasiswa pelatihan dasar bahasa Inggris. Astrid Nidia Rahmawati dari Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Elsa Stella Cinta dari Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Tuti Mulyani dari Bali. Marcelina Kabupaten Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Andi Zulfazri yang dari Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah. Refli Prima dari Daerah Khusus Jakarta. Gilang Aristia Sutanto Dwi Cangsono dari Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Khairul Azhar dari Daerah Khusus Jakarta. Muhammad Abdullah Ibrahim dari Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang paling akhir adalah Arya Nur dari Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, demikianlah Bapak Ibu, para peserta yang sudah terpilih
dapat menerima program beasiswa yang Bapak Ibu berikan sebagai sponsor untuk mendukung terlaksananya program ini dari batch yang pertama sampai batch yang ke-6, dan pada sore hari ini kita khusus bergembira untuk batch yang ke-6 ini. Baik, seperti yang sudah saya mention di awal tadi, bahwa pada hari ini kita tidak hanya semata-mata merayakan atau membuka program pelatihan di batch yang ke-6. Hari ini kita juga merayakan hari jadi atau hari ulang tahun dari Lions Club Jakarta Monas yang ke-46 dan juga hari ulang tahun Bimbingan Belajar Lentera Inklusif yang ke-7. Kalau diamat-amati ya, angka 7, angka 46 ini sekian kali lipatnya ya, sangat luar biasa. Tapi walaupun begitu, kita berdoa supaya kedua-duanya dapat makin maju dan makin jaya. So, kita mau bernyanyi bersama-sama, silakan bernyanyi di tempat masing-masing. Saudara Gifari, silakan musiknya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Baik, sekali lagi saya selaku pembawa acara mengucapkan selamat ulang tahun untuk Lions Club Jakarta Monas yang ke-46. Semoga di usia yang ke-46 semakin banyak menebarkan kasih, semakin banyak menebarkan kebaikan, dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang tergabung di dalam Lions Club Jakarta Monas melakukan segala sesuatunya dari hati, maka segala sesuatu yang berasal dari hati akan menyentuh hati-hati yang ada di sekitarnya. Dan berikut juga selamat ulang tahun untuk Bimbingan Belajar Lentera Inklusif. Teruslah menjadi lentera, teruslah menjadi pembawa cahaya, terkhusus bagi para penyandang disabilitas sensorik netra, yang mana kita ketahui bersama bahwa penyandang disabilitas sensorik netra itu tantangannya berat, karena di kalangan penyandang disabilitas lain pun kita sangat-sangat dihadapkan kepada persaingan yang sangat luar biasa. Jadi semoga kedua-duanya dapat mencapai kejayaan, kemakmuran, dan tentunya senantiasa diberikan keberkahan dan kebahagiaan. Baik, untuk menuju kemajuan, untuk menuju perkembangan yang lebih baik, pasti kita menghadapi tantangan yang tak jarang biasanya akan membuat kita sedikit down mungkin, atau ada mungkin yang downnya banyak, atau ada mungkin yang pernah memutuskan untuk sepertinya saya perlu menyerah saja sampai di sini. Oh, tentu tidak ya, kalau kata orang zaman sekarang, jangan ya Dek ya, gitu ya. Baik, supaya kita tidak berada di titik itu, atau kalaupun kita hampir-hampir ada di titik itu, bagaimana caranya supaya kita bisa bangkit? Kita akan masuk dalam sesi motivasi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Despadendi Irawan, SPD MP SI Kons. Beliau adalah seorang konselor tunanetra, motivator, dan self-improvement trainer. Juga seorang penulis buku Menjadi Cahaya dalam Kegelapan. Tanpa membuang waktu lagi, kepada Saudara Despadendi Irawan, kami silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, inilah hal yang menarik tentunya di sore hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul kembali. Tentunya di mana saat kita pernah mengalami kecemasan, atau kita pernah mengalami ketakutan, atau kita mengalami kehilangan identitas diri. Iya, tentunya kita pernah mengalaminya. Dan di mana saat saya lahir ke dunia, saya bisa melihat seperti teman-teman lainnya melihat saya, tetapi
di angka 17 tahun saya harus kehilangan penglihatan. Tentunya di masa-masa tersebut, saya tidak percaya diri, insecure, bahkan mengalami kecemasan, bertanya-tanya, akan jadi apa masa depan saya? Akan seperti apa kehidupan saya? Atau apakah ada perempuan mau dengan saya dan gimana nasib saya? Semakin bertanya-tanya ke dalam diri untuk mencari pertemuan atau menemukan jawaban dalam jiwa kita, semakin berpikir waktu itu. Tentunya di mana menjalani sebuah proses sebagai hidup sebagai tunanetra, tentunya lapangan pekerja sudah terbuka dengan luas. Yang tadi disampaikan bahwa pemerintah, BUMN, swasta punya hak memberikan kesempatan 1% kepada penyandang disabilitas, tentunya itu kita sadari. Tapi waktu itu saya berpikir bahwa apakah saya pantas, atau saya mampu, atau saya pribadi bisa memberikan identitas diri ke dalam diri saya, atau jangan-jangan kita hari ini, atau lalu-lalunya, atau di masa lalu, kita pernah kehilangan identitas diri. Kita berkata, wah Priska mah jago sebagai MC, Sopian mah jago sebagai ahli IT, Gifari mah jago sebagai ahli bahasa. Kita selalu melihat keberhasilan-keberhasilan orang lain, tapi kita bertanya ke dalam diri kita, apakah kita bisa apa selama ini? Apakah yang sudah kita lakukan dalam hidup kita? Disitulah kita bisa memunculkan rasa percaya diri, agar nilai-nilai insecure kita hilang, agar nilai-nilai anxiety, kecemasan kita hilang. Dengan cara apa? Menemukan identitas diri. Mulailah bertanya ke dalam diri kita, apa yang kita bisa, apa yang kita tidak bisa, apa yang kita lakukan dengan mudah, dan apa yang kita lakukan sangat sulit. Selama ini kita perlu sekali duduk bersama, berdiskusi, berdialog dengan orang-orang yang paham dan di bidangnya. Tanpa kita sadari, kita hadir demi hadir selalu menyampaikan pemikiran-pemikiran, rasa kecewa dalam diri kita. Dia mah berhasil karena dibantu sama pamannya. Atau dia mah berhasil karena dikasih kesempatan. Dia mah berhasil karena apa? Dia sekolah, bahkan dia kuliah. Selalu banyak sekali penilaian-penilaian terhadap diri orang lain dan mempengaruhi diri kita untuk berkata, iya, dia berhasil, dan kita tidak tanpa kita sadari. Tentunya, sebagai tunanetra menjalani hidup pertama kali tidak mudah. Tentunya di mana sering saya sampaikan bahwa saya mengalami ketakutan, bahkan saya menangis di dalam kamar, dan tiba-tiba ayah saya datang berkata, Despa, ngapain kamu nangis? Ya gimana nggak sedih ya, kalau aku jalan sekarang nggak bisa dan susah. Despa, kamu tuh anak laki-laki yang hebat. Kamu mau tahu pesawat yang bisa terbang bukan karena ada sayapnya, tapi ada mesin dan ilmu yang membuat pesawat itu bisa terbang. Disitulah saya berpikir sejenak dan saya memutuskan diri saya harus belajar. Iya, saya belajar sama teman-teman lainnya tentunya paham tentang belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, dan bahkan belajar IT, dan saya belajar itu semuanya. Tetapi memang waktu itu saya membahas tentang regulasi diri saya melihat diri saya memandang masa depan saya dan hidup saya, dan saya selalu membandingkan diri saya dengan orang lain. Semakin saya membandingkan diri saya dengan orang lain, semakin merosot, semakin takut, semakin kecil saya karena saya sadar saya belum bisa apa-apa. Kenapa? Ternyata hampir lupa. Banyak hal yang nggak saya lakukan. Hanya menilai, hanya menggambar, atau hanya sesuatu sudut pandang berpikir saja tanpa berbuat sesuatu. Dan di situ akhirnya saya menemukan gambaran-gambaran berpikir, dan akhirnya saya sekolah, SMA lagi, dan akhirnya saya kuliah, dan saya menemukan gambaran-gambaran yang dulu gelap, yang dulu tidak berwarna, yang dulu tidak bergaris, sekarang berbentuk indah dan cantik. Itulah masa depan yang dimana sesaat orang sudah menemukan identitas dirinya. Nah, bahkan kadang-kadang identitas diri itu kan muncul dari mana Pak Despa? Muncul dari konsep pendidikan, dari keluarga, dari sosial, bahkan dari dimanapun kita berada, informasi yang kita tangkap tanpa disadari, kita sedang membangun identitas diri kita. Pertanyaan yang paling sederhana adalah apa yang Anda tonton di YouTube Anda? Anda boleh lihat selama 2 minggu, 1 bulan ke belakang Anda scroll,
Apa yang Anda scroll selama ini dalam waktu 1 bulan ke belakang? Apakah itu yang mendukung masa depan Anda atau jangan-jangan untuk Anda semakin mundur untuk masa depan Anda? Nah, disinilah saya berpikir bahwa ternyata semua orang punya hak yang sama. Selama ini kita sebagai penonton saja selama ini. Dan saya berharap dari 20 peserta ini sekarang Anda sebagai pemain. Anda bukan hanya sekedar hadir, tapi Anda bermain dan terus mengembangkan potensi dalam diri Anda. Di situ juga saya berpikir bahwa sesungguhnya saya berada dalam diri saya mulai mempelajari gimana cara saya mencintai diri saya. Saya mempelajari gimana frame-frame gambar yang selama ini rusak, dia mulai menjadi arti. Puzzle-puzzle yang tidak berguna dan dijadikan benda-benda cantik dalam pikiran kita. Iya, karena sesungguhnya kita pernah nggak bertanya, apakah yang selama ini kita pikirkan? Dan apa yang kita pikirkan, apakah itu bermanfaat untuk diri kita? Iya, setelah bermanfaat dan gimana caranya itu bisa diaplikasikan untuk masa depan kita atau orang di sekitar kita. Seperti hari ini, terlaksana sampai 6 batch. Pertanyaan saya, dari mana acara ini bisa ada? Pasti saya yakin ada rangkaian berpikir di seseorang yang merangkai acara ini. Seperti Landscape hadir, Landscape Jakarta, Monas hadir, seperti Sofian dan tim lainnya hadir, ada rangkaian-rangkaian berpikir yang sedang berpikir bukan untuk diri kita, tapi untuk banyak orang. Itulah sebuah rangkaian seseorang yang dimana sudah mengenal identitas dirinya. Kita perlu belajar apa yang kita pelajari, bertanya, duduk, bahkan kita mencari mentor. Tanyakan sama mentor yang ahli, apakah ini bidang saya, apakah ini saya, apakah saya pantas ini, apakah saya mampu ini. Lakukan apa yang Anda sukai, Anda bisa, dan Anda mencintainya. Dan saya yakin bahwa saat Anda mengenal diri Anda mengenal potensi Anda terus kembangkan, menggali minat bakat Anda. Dan saya yakin Anda akan berhasil di bidang Anda, bukan di bidang orang lain. Tapi saya yakin di bidang Anda. Iya, inilah yang perlu saya sadari bahwa sesungguhnya kita punya hak yang sama, di mana saya duduk di sini, berdiskusi, berdialog tentang konsep diri, tentang BMB3 kita belajar kebetulan, tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, sikap kita, perbuatan kita, apakah itu berkomitmen terhadap konsep berpikir kita. Nah, di mana disitulah saya berpikir bahwa semua orang punya sama, dan akhirnya saya memberanikan diri kuliah. Kuliah di mana? Di Indra Prasta S1-nya, S2-nya di UIN Syarif Hidayatullah dengan lulusan alhamdulillah cum laude, dan satu-satunya tunanetra di UIN Syarif Hidayatullah psikologi yang lulus tunanetra, dan alhamdulillah adalah baru saya. Dan inilah kita ambil kesempatan itu. Dan akhirnya saya memberanikan diri untuk kuliah ke Universitas Negeri Padang. Kebetulan ada peserta dari Padang tadi saya dengar, dan saya adalah konselor pertama tunanetra di Indonesia yang memiliki izin resmi izin praktek dari Ikatan Konselor Indonesia. Nah, disinilah kita duduk bersama, berdialog, kita cari role model kita. Saya pun sama. Selama ini jangankan bicara tentang role model, kita membicarakan tentang identitas diri kita, terkadang kita juga seperti kelelep atau kita kelabakan, dan munculkan bahwa semuanya diri kita sadar bahwa kita mampu, kita bisa, dan kita dilahirkan punya konsep-konsep yang sama agar kita bisa meningkatkan potensi dalam diri kita. Nah, inilah teman-teman, buatlah lingkaran kecil, berdua, berempat, berlima, atau berenam. Bertanya, apa yang kalian ketahui tentang diriku? Boleh pertanyakan itu dari 6 tersebut. Jangan-jangan dari 6 tersebut akan menguatkan kalimat, kalau kau tuh bisa bernyanyi, kalau kamu tuh pintar berkata-kata, bisa jadi Anda tidak tahu. Dikarenakan apa? Karena Anda tidak percaya diri. Bisa jadi Anda berkata bahwa Anda percaya diri bernyanyi, atau Anda bisa jago memainkan IT, atau Anda jago memainkan game. Bisa jadi orang sekitar Anda berkata kagum dengan diri Anda. Tapi kan Anda tidak berkata, aku bisa apa tuh gitu kan. Tapi tanpa disadari sesungguhnya Anda bisa banyak yang Anda tidak ketahui. Nah, disinilah perlunya kita mengenal diri kita agar kita menemukan identitas diri kita, agar kita tahu gimana cara kita bisa melakukan di track kita. Pesawat yang besar, yang keren, yang bisa mengangkat puluhan orang, bahkan ratusan orang untuk terbang, tapi dia nggak akan mampu jalan di rel kereta.
Pun sebaliknya, kereta yang bisa jalan cepat, sekencang apapun, nggak akan bisa jalan di aspal atau jalan tol. Pun sebaliknya, mobil yang mewah, yang mahal sekaligus, dia nggak akan mampu bisa terbang, apalagi jalan di rel kereta, dia akan rusak. Nah, disinilah kita sadari bahwa kita harus berada di dalam diri kita. Saat kita mampu mengenal identitas diri kita, mengenal kemampuan kita, di mana minat kita, di mana bakat kita, dan disitulah kita akan mulai main di mana, itulah tujuan hidup kita. Nah, teman-teman, tentunya hal yang menarik perlu saya sampaikan bahwa selama ini kita harus sadar sesadarnya awareness terhadap diri kita. Selama ini kita selalu mendengarkan kalimat orang lain dan sudah saatnya kita mendengarkan diri kita. Selama ini kita bilang sama teman kita, tenang aja bro, tenang aja sis, jam berapapun saya akan hadir buat kamu. Saya akan selalu ada untuk kamu. Kalau kamu perlu aku tinggal kabarin aja. Saya akan hadir untuk kamu. Pertanyaan saya adalah, apakah selama ini kita hadir untuk diri kita? Apakah selama ini kita hadir untuk masa depan kita? Apakah kita hadir untuk orang sekitar kita, bahkan diri kita, dan untuk masa depan kita? Disitulah saya mulai belajar tentang mindfulness. Saya tanpa saya sadari, saya berada bukan di hari yang akan datang. Saya juga bukan berada di hari yang lalu, tapi saya berada di hari ini sebagai tunanetra. Itulah yang pertama kali saya pelajari bahwa sesungguhnya saya mulai merangkai. Berpikir saya dulu kan bisa lihat, kok kenapa sekarang nggak bisa lihat? Saya masih kejebak waktu itu. Atau misalkan saya menjebak diri saya, aduh tunanetra gimana kalau kerja, kalau naik busway gimana, naik angkot gimana, nanti kalau ditipu orang gimana. Itu saya pernah kejebak di masa lalu dan kejebak di masa depan. Tapi setelah saya mengenal mindfulness, saya rangkai, saya desain, saya buat puzzle-puzzle kecil yang membuat hidup saya semakin indah dan bermanfaat. Dan akhirnya mulailah muncul identitas diri, saya mulai mau kuliah, mau sekolah, menikah, punya anak, bikin bisnis, dan mengembangkan perusahaan. Itulah tanpa kita sadari saat kita mampu menerima diri kita, dan tentunya orang di sekitar kita akan mampu menerima kita dan mempercayai ke dalam hidup kita. Seperti itu. Oke teman-teman, di sini sambil nanya, Bapak ya, buka aja mic-nya. Rizka. Iya, tentunya boleh Kak. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh aku mau nanti Iya. eh, sebutin aja saya gitu. Nanti kalau udah saya tanya namanya baru boleh bertanya ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Boleh? Izin bertanya, Kak Ya, Deva. dengan siapa di mana? Saya Ibrahim dari Surabaya. Oke, silahkan Ibrahim. Ya, terkait ini ya, psikolog ya. Jadi kadang itu kita sebagai tunanetra, terkadang kalau ketemu dengan orang-orang yang di luar ekspektasi kita, yang seharusnya tuh orangnya baik, tapi ternyata dia kayak memandang kita sebelah mata gitu. Itu sikap kita harus bagaimana dan cara menguatkan diri kita sendiri bagaimana. Mungkin itu saja. Terima kasih. Langsung aja Kak. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya gimana nih kita menganggap orang itu baik, tetapi tanpa kita sadari orang itu punya yang berbeda saat menilai kita. Terus gimana sikap kita untuk memberikan sebuah arti atau kalimat cara orang Boleh dibantu itu siapa ya yang screen readernya kebocoran? ya. Terdengar. Silakan Kak Despa. Ya, jadi sebenarnya kalimat apapun di luar diri kita sendirilah yang memberikan sebuah makna. Yang dimana, mohon maaf, dulu saya pernah juga ada di posisi itu. Bahkan kalau saya jalan, misalkan tiba-tiba ada orang berbisik, saya dengar, si Despa sekarang tunanetra loh. Itu saya kesel banget itu. Batin saya, kesel, emosi gitu. Tapi setelah saya belajar tentang filsafat stoicism atau stoa, itu membuat saya itu bahagia dan rileks. Ternyata apa? Ada kalimat yang tidak bisa kita kendalikan.
adalah kalimat dari mulut orang lain. Atau ada sebuah persepsi terhadap memandang diri kita yang tidak kita bisa kendalikan. Dan adalah kalimat-kalimat atau sikap, perilaku, atau cara orang memandang diri kita, itulah yang kita tidak bisa kendalikan. Selama ini kita sering kecewa, kita kesel, marah, cemas, karena kita selalu berharap sesuatu yang di luar kendali kita. Nah, semenjak itulah saya berpikir gimana cara saya mampu bisa mendapatkan kebahagiaan. Akhirnya saya bermain tentang ke dalam diri saya atau diri kita, ke internalnya. Yang bisa saya pikirkan adalah apa yang saya pikirkan. Yang bisa saya mainkan adalah persepsi saya terhadap kalimat-kalimat tersebut. Atau misalkan sebuah perasaan di dalam diri saya, perasaanlah yang mampu saya bisa mainkan. Atau tindakan dan perilaku, atau respon dari kalimat orang lain. Saya sering sampaikan ke teman-teman saya, kalau sekarang ada orang bilang dasar lu buta, tunanetra, dan saya pribadi pun udah biasa saja. Kenapa? Karena saya tidak akan mampu mengendalikan kalimat dari orang lain. Yang saya mampu adalah saya berpikir positif untuk diri saya dan masa depan saya. Jadi, abang tinggal mengubah frame tersebut. Kalau kita, kebahagiaan kita ditentukan dari frame orang lain, tentunya sangat sulit saat kita mengharapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tentunya kita akan kecewa terus untuk menjalani sebuah kehidupan. Seperti itu, Bang. Gimana, Mas? Surabaya? Iya. Kegambar ya? Alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya dan penerangannya. Di Surabaya sering hujan sekarang, Kak Deva. Oke. Baik, pertanyaan yang bagus dari Arek Surabaya untuk pertanyaan pertama ya, Kak Despa ya. Iya, Oke. halo Kak. Nah, Halo. Mau tanya? Halo? dengan siapa? Satu-satu dong, Halo, satu-satu. Sorry. oh iya, Kak. Sidarja. Sabar. Tadi ada yang bilang halo duluan. Iya, saya Kak Fajrin dari betul. Solo. Oke, silakan. Oke, makasih banyak untuk Mas Despa pencerahannya hari ini. Pertanyaan saya gini, Mas. Haruskah kita sebagai tunanetra misalnya buat nemu bakat kita sebenarnya di mana tuh psikotes? Dan apa psikotes tuh akses? Karena kan kata teman-teman saya pernah nanya tuh katanya psikotes tuh ada kayak tes lihat gambar ya kan kita netra ya nggak mungkin kan bisa lihat gambar tuh yang pertama tuh. Terus yang kedua ada tadi kalimat yang saya kutip yang Kak Despa bilang jangan-jangan selama ini kita tidak berada dalam diri kita itu kayaknya dalam banget ya filosofis banget itu bisa tolong dijelasin mungkin emang kalau kita nggak berada dari apa dalam diri kita emang diri kita kemana Kak itu mungkin makasih. Oke, terima kasih orang Solo. Silakan Kak, langsung direspon saja. Iya, di dua pertanyaan ya, nggak apa-apa ya. Nah, Iya, jadi nggak apa-apa. kita tidak berada dalam diri kita, kayak contoh sederhananya, Anda hadir di sini sebagai peserta. Apakah Anda hadir karena diri Anda atau karena disuruh teman? Atau Anda nongkrong sama teman, sebenarnya Anda pulang, pengen pulang, tapi Anda malu untuk pulang karena teman. Atau Anda misalkan kuliah, sekolah, pengen psikologi, tapi kata teman bilang PLB aja, atau misalkan pendidikan agama aja, atau misalkan jurusan lainnya, jangan-jangan Anda kuliah karena teman. Nah, di manakah diri kita? Diri kita tidak berada bersama kita karena kita nggak pernah menghargainya atau kita tidak pernah berani untuk berkata, saya ingin A, ingin B, ingin C. Kita hadir karena orang lain. Nah, itu pertanyaan pertamanya itu ya, ke gambar ya Bang ya? Sampai sini ke gambar Bang? Iya, ke gambar. Iya, jadi contoh misalkan ya dulu saya sempat berada di tempat orang lain juga cara berpikir. Despa ikut sini yuk, ayo. Despa sono yuk, ayo. Despa mau ini nggak? Mau, ayo. Itu saya sebenarnya nggak mau. Tapi karena saya nggak enak, ya kan? Dan akhirnya saya pikir bahwa saya nggak pernah hadir untuk diri saya. Selama ini saya hadir untuk orang lain.
Hmm. Semenjak itulah saya berpikir saya hadir untuk diri saya, biarin teman-teman kuliahnya A, B, C, D. Saya ngambil psikologi aja deh gitu. Oh, siap, siap, Bahkan siap. saya dulu pernah sempat mau kuliah ngambil profesi konselor di Padang, di Universitas Negeri Padang. Saya tanya sama teman-teman saya, dia bilang apa? Susah, nggak mungkin tunanetra jadi konselor. Materinya, prakteknya, jam terbangnya. Bahkan praktek saya kan di Bali, kuliahnya di Universitas Negeri Padang, prakteknya di Bali. Susah, aksesnya terbatas. Nanti lihat wajah kliennya, nanti gimana geraknya, gesturnya, matanya. Dan seandainya saya dengarkan kalimat itu, saya nggak akan pernah jadi konselor. Nah, karena saya sudah kenal, saya harus hadir untuk diri saya, untuk masa depan saya, dan akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di Universitas Negeri Padang. Seperti itu, Bang. Wes, mantap. Iya. Jadi Yang kalau yang kedua mungkin. yang kedua ya, contoh gini, Ah, ya memang untuk alat tes minat dan bakat ya, ya itu memang pada dasarnya untuk orang awas ya. Tapi kan kita ada soft copy-nya, dan itu tentunya bisa. Jadi ternyata itu juga bisa tes minat dan bakat sebenarnya. Nah, karena saya hafal item-item pertanyaannya, ya kayak misalkan berdialog sama Sofian, sama Priska, sama Fari, itu sebenarnya dialog-dialog saya itu dialog minat dan bakat. Jadi pertanyaan saya itu pertanyaan yang sebenarnya ada di isi kertas tersebut. Kayak contoh sederhana gini, kalau ada kesempatan dan kesempatan itu berharga buat kamu dan itu dikabulkan, kamu mau milih yang mana? Nah, gitu. Itu kan sebenarnya kan tanpa disadari item-item yang ada di minat dan bakat. Oh, I see. Kayak misalkan saya kan ngobrol sama orang konseling, wah saya kan tahu nih, ini om jago nih. Misalkan abang misalkan, bang gue bisa IT, misalkan bisa jago main game gitu, gaming. Nah saya akan tanya, oh suka berapa lama mulainya? Terus kira-kira kalau misalkan itu dijadikan pekerjaan, suka nggak? Oh nggak suka bang, ini mau hobi aja. Nah gitu. Berarti apa? Dia hanya minat aja. Gitu. Nah itu Oh, rangkaiannya gampang gitu. Kayak misalkan oh, siap, siap, siap. dia pengen jadi bang saya mau kuliah sarjana hukum gitu kan, ente tahu jaksa nggak? Oh tahu bang. Hakim tahu nggak? Lawyer tahu nggak? Notaris tahu nggak? Terus apa bedanya? Nah dia akan terangin semuanya. Nah terus ente lebih suka yang mana? Oh yang ini bang. Nah, kalau yang ini kita adu tuh, kita adu pengetahuannya, kita adu dengan sukanya, kita adu dengan bakatnya. Nanti akan keluar tuh garis benang birunya. Jadi saya bilang tadi, saya tidak akan pernah berenang di kolam renang orang lain. Seperti mobil yang mewah, yang mahal miliaran, kalau jalannya di kereta hancur. Selama ini kan kita nggak pernah berhasil gara-gara kita tuh selalu lari di trek yang berbeda. Kita, minat kita A, bakat kita C, larinya di Z. Ya makanya nggak maju-maju. Ya. Nah, Sofian, karena saya tahu dari saya kuliah sama dia, emang dia misalkan jago banget sama IT, ya makanya ya saya nggak kaget kalau dia itu buka bimbel di bidang IT karena memang dialog saya sama Sofia itu tentang IT. Nah, terus tiba-tiba misalkan teman yang lain dialognya kayak Friska nih misalkan sebagai MC, kosakatanya menarik, cara bahasanya tersusun, terukur, teratur. Ya memang dia punya minat yang kuat di situ. Bahkan ada, tapi tanpa dasar minat yang kuat, tanpa latihan, tanpa baca banyak buku, kosakata kan terbatas. Nah, jadi nanti itu dimunculkan perlahan-lahan itu bisa ditemukan gitu. Nah, makanya kenapa orang stucknya muter-muter aja karena dia nggak tahu mana minatnya, mana bakatnya. Nah, itulah yang perlu kita sadari. Jangan semua kita terjun payung dan terjun bebas ya. Nah, itulah yang sebenarnya kenapa Jepang saya bilang bisa maju, bahkan Jepang negara paling hancur 1945, negara paling hancur dalam waktu 70 tahun diprediksi baru bisa berdiri, ternyata di bawah 10 tahun bisa tegak. Wah, apa itu? Anda menggunakan statistik, menggunakan cara alat ukur. Nah, sama mental kita, psikologi kita, minat kita, karir kita, bakat kita diukur. Nah, kita mau buka bisnis, kita misalkan mau mulai meningkatkan apapun yang kita ukur. Jadi nanti kita bisa mampu meningkatkan sesuai dengan track kita,
dan kita hadir untuk diri kita hadir untuk masa depan kita. Contoh, di sini saya yakin banyak yang sudah naik pesawat ya. Pernah dengar nggak pramugarinya? Apabila ada peringatan bencana cuaca alam buruk, Anda disuruh gunakan apa? Pelampung. Disuruh gunakan apa? Pelampung. Diajarkan cara menggunakan pelampung tersebut. Diajarkan gimana cara kalau oksigen tidak terpenuhi dalam pesawat. Walaupun itu anak Anda tidak boleh menggunakan oksigen itu ke anak Anda. Kenapa? Dia harus menyelamatkan dirinya dulu, baru menyelamatkan orang di sampingnya. Nah, itulah yang saya pelajari bahwa saya harus mengenal diri saya. Setelah saya mengenal diri saya baru mulai merangkul di sekitar saya. Seperti itu, Bang. Kegambar, Bang ya? Jadi kita harus hadir untuk Sangat-sangat sebentar. Kayak dapat pencerahan langsung gitu lah. Makasih, Mas. ya terima kasih dari Solo ya. Iya, Solo domisilinya, tapi sebenarnya aslinya saya Makassar sih, Mas. Oh, Makassar ya. Cuman domisilinya Solo sekarang, iya. Oke. Oke, oke. Baik, masih ada waktu Kak Despa, boleh satu pertanyaan lagi boleh ya Kak ya? Tanya, Eh, boleh boleh Kak. tanya? Itu yang tadi ini berebut nih kayaknya. Oke, dengan Sidoarjo, selanjutnya Sidoarjo. Sidarjo. Oke, silakan. Iya, Kak Despa, terima kasih atas pencerahannya. Kak mau tanya, eh, saya dulu pernah AWAS ya Kak, sekarang jadi tunanetra. Dulu waktu AWAS pernah ikut organisasi juga. Ketika menjadi tunanetra itu juga ikut organisasi dengan teman-teman tunanetra. Namun yang saya rasakan organisasi masyarakat atau ormas tunanetra ini ada yang aneh gitu Kak. Yang saya rasakan itu sepertinya banyak mental yang harus dibenahi di sana. Sejauh pengalaman Kak Desfa, bagaimana caranya atau hal-hal apa saja yang perlu dibenahi di organisasi tunanetra yang ada di Indonesia saat ini. Kemudian untuk ada tipologi kepribadian kayak kolerik, sanguin, dan Iya. sebagainya itu eh, apa yang bisa kita manfaatkan kalau kita ketahui tipe-tipe kepribadian itu baik untuk diri kita maupun teman-teman kita, Kak Desfa. Itu pertanyaan saya. Terima kasih, Kak. Oke, oke. Luar biasa di pertanyaannya nih. Karena tipe-tipe kepribadian. Iya. Jadi memang ada ilmu psikologi namanya tipe-tipe kepribadian ya. Itu induknya itu ada 4 sebenarnya. Koleris, sanguinis, melankolis, plekmatis. Nah, sebagai orang yang hadir sebagai di komunitas atau di organisasi, tentunya dia harus menguasai, bukan hanya sekedar tahu, dia wajib menguasai tentang tipe-tipe kepribadian ini. Dan kenapa perlu iya? Karena contoh gini sederhananya, pernah nggak sih kita duduk bersama teman yang itu udah selama 3 tahun kita kenal sama dia, tapi selama 3 tahun juga kita ngomong sama dia tuh nggak nyambung. Atau pernah nggak sih kita baru kenal di busway atau baru kenal di organisasi, padahal baru 2 menit kita sudah nyaman. Atau rahasia yang semua orang nggak tahu, tapi dengan satu orang yang baru dalam waktu di bawah 5 menit, rahasia kita sudah kita kasih kepercayaan kepada orang tersebut. Itu apa yang terjadi sebenarnya? Nah, yang terjadi adalah kebetulan sama-sama satu karakter. Nah, kalau misalkan abang masuk ke dalam organisasi, abang bukan hanya sekedar wajib mengenalnya, tapi abang harus menjadi empat karakter tersebut. Iya, benar. Dan saya pribadi, saat saya ketemu sama karakter koleris, ya saya harus berjiwa koleris. Jangan coba-coba plekmatis. Dia nggak mau dengerin plekmatis. Tiba-tiba kalau berbisnis, kalau tiba-tiba saya punya tender, atau saya ada proyek, ya saya harus melankolis karena harus terstruktur, teratur, terukur, terjadwal semuanya. Nah, Anda lihat teman Anda selengean,
Tiba-tiba kalau misalkan manggil yang tua, bang, bro, asik, ngopi dulu lah. Atau dia setiap ada dia tuh rame, ada dia seru, ada dia menarik. Itulah tipe-tipe sanguinis. Nah, jadi abang itu harus mempelajari itu empat-empat. Jadi abang bisa mempelajari saat berkomunikasi sama koleris gimana gitu. Nah, koleris itu adalah orang yang memiliki jiwa pemimpin gitu. Nah, terus gimana kalau kita berbicara sama koleris? Nah, itu gimana cara bicaranya itu ada metode-metodenya. Coba-coba misalkan ketemu sama melankolis, janji jam 12 datang jam 1, ditinggal. Beda sama pragmatis, contoh sederhananya, nonton yuk berempat, ayo. Yang 3 bilang gimana? Di sini aja, di sono aja. Yang 1, lu di mana? Seterah. Itu pragmatis tuh. Nah, ya kayak misalkan teman-teman ketemu murid kan ada yang kristis gitu kan, ya. Ada yang struktural gitu, ada yang maunya cuman enter spasi, ya maunya langsung gitu aja gitu. Nah, itu memang kepribadian orang gitu. Tapi setelah kita kenal, di mana kita? Apakah kita koleris? Bukan. Apakah kita sanguinis? Bukan juga. Apakah kita melankolis? Bukan juga. Atau pragmatis? Bukan. Kita fleksibel. Karena ilmu yang tertinggi dari kepribadian adalah orang fleksibel. Nggak kaku, nggak ribet, nggak rumit, tapi mampu diterima di mana aja. Nah, nanti abang akan jadi orang yang menarik. Abang akan jadi orang yang disukai banyak orang. Kenapa? Karena abang sebagai pemimpin ketemu sama anak bawahannya nggak kasar, atau misal kosakatanya nggak asik, seru, menarik. Tapi saat ketemu sama si B, abang berubah. Ketemu si C, berubah. Dulu saya sering dengar kalimat gini, dia mah mukanya 2. Mungkin Indonesia suka marah kalau dibilang kita mukanya 2. Tapi setelah saya psikologi, ternyata muka kita jangan 2, kalau bisa 1000. Semakin kita mampu 1000 muka, semakin jenius kita. Hmm. Oke, gimana bang jawabannya bang? Oke, mantap, luar biasa. Iya, nanti boleh kita ngobrol-ngobrol tentang kepribadian, karakter orang, kenapa wanita itu tersenyum, dan kenapa laki-laki itu tertawa, boleh bang. Atau kenapa itu menangis dan laki-laki itu berbohong, boleh kita jadikan topik-topik unik atau menarik. Boleh. Betul, betul, Kak Despa. Mungkin nanti bisa Wah. juga ciri-ciri orang berbohong sama yang enggak gitu kali ya. Benar, benar. Oke, gimana Mas? Sudah puas dengan penjelasan dan jawaban dari konselor Despa? Puas, puas. Ya, baik. Terima kasih untuk semua yang sudah bertanya. Saya yakin yang lain juga masih pengen bertanya, namun karena keterbatasan waktu, mungkin untuk hari ini sekian dulu. Tapi mungkin kalau yang mau berkonsultasi langsung kepada konselor Despa, ini berlaku untuk peserta yang ada di sini ya, untuk siapapun yang ada di sini, mungkin boleh Kak Despa sekalian dengan closing statement dan mungkin bagaimana teman-teman bisa mengakses atau menghubungi Kak Despa langsung. Silakan disampaikan, Kak. Ya boleh, kalau di TikTok boleh ketik aja konselor Despa Dendirawan, itu boleh. Atau di IG juga boleh konselor Despa Dendirawan. Kalau di nomor handphone di 0856 817 6618. Pokoknya saya kalau tunanetra yang telepon saya seneng, seneng banget. Kenapa? Karena saya ada kawan yang mau sukses. Apalagi kalau tunanetra pertanyaannya semakin unik, semakin menarik, itu semakin bahagia. Yang dulu mahasiswa gimana hidup saya, jangan gitu pertanyaannya gimana caranya sukses, gimana caranya ini mas, gimana ngerangkai berpikir, gimana buat puzzle impian. Nah itu teman saya. Nah itu yang perlu kita bangun. Nah teman-teman, ya kembali lagi untuk teman-teman semuanya, kalau yang lebih tua dari saya anggaplah saya adik, kalau anda lebih muda dari saya anggaplah saya kakak, kalau kita sepantaran anggaplah saya saudara. Jadi teman-teman, ya di pertemuan hari ini saya hanya ingin berkata untuk kalian semua, kalau saya mencintai kalian semua. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima Waalaikumsalam warahmatullah. kasih. Terima kasih Kak Despa. Semoga mungkin untuk teman-teman ya peserta-peserta mungkin ini masih baru ya untuk pertama kali bersama dengan Kak Despa. Kak Despa sangat terbuka untuk kita semua bisa sharing tentang hidup menuju sukses ya seperti tadi beliau sudah sampaikan. Baik, agar proses pelatihan teman-teman berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar mulai dari hari ini sampai nantinya di 22 Maret 2025, kita bisa ketemu lagi di graduation-nya supaya semuanya lancar. Kita alangkah lebih baiknya menyerahkan seutuhnya kepada kehendak yang di atas, kepada penyertaan dan bimbingan yang maha kuasa. Maka kita akan masuk dalam pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Saudara Abizar Gifari Nasir Esos. Kepada Gifari kami silakan. Baik, terima kasih banyak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam inklusi, salam setara dan berdaya kepada Bapak Ibu Lions Club Jakarta Monas, serta Bapak Ibu guru, instruktur, staf dari Bimbingan Belajar Lantara Inklusif, dan juga para penerima beasiswa yang kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini atas berkat rahmat dan karunia yang tidak terbatas. Pada sore hari ini kita bersama-sama melaksanakan perhelatan opening ceremony program beasiswa pelatihan Microsoft Office dan Internet Dasar yang dilengkapi juga dengan Basic English yang diselenggarakan oleh Bimbingan Belajar Lentera Inklusif dan disponsori penuh oleh Lions Club Jakarta Monas. Yang pastinya sahabat semuanya, pada hari ini kita juga dalam rangka tasyakuran memeriahkan, melimpahkan rasa syukur karena pada hari ini Lions Club Jakarta Monas telah sampai pada usianya yang ke-46 tahun dan juga bimbingan belajar lentera inklusif telah sampai juga usianya ke yang 7 tahun. Mudah-mudahan baik Lions Club Jakarta Monas maupun Bimbingan Belajar Lentera Inklusif senantiasa diberikan keberkahan oleh Yang Maha Kuasa dan kita semuanya bisa selalu bersama menjaga silaturahim agar kita bisa hidup bahagia, sejahtera, setara dan berdaya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu Lions Club Jakarta Monas dan para tamu undangan semuanya, saya mohon izin marilah bersama-sama kita bermunajat, kita serahkan, pasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita angkat kedua belah tangan kita untuk menghaturkan doa dan bagi Bapak Ibu serta saudara sekalian yang beragama lain, kami sangat persilahkan untuk memanjatkan doa menurut keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang maha tinggi, lagi maha terpuji. Sesungguhnya kami pada sore hari ini berkumpul dalam ruang Zoom semata-mata hanya untuk memanjatkan rasa syukur kami. Karena pada hari ini, Lions Club Jakarta Monas telah sampai pada usianya ke-45 tahun. Dan bimbingan belajar lentera inklusif pada usianya yang ke-7 tahun. Kami memohon keberkahan-Mu ya Allah. Jadikanlah kami komunitas, organisasi, dan lembaga yang selalu menginspirasi bagi banyak orang dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Agung, lagi Maha Pelimpah keberkahan, kami memohon keberkahan-Mu ya Allah. Berikanlah Lions Club Jakarta Monas kelimpahan rizki dan jadikanlah semua membersnya mendapatkan kesehatan selalu, kelapakan rizki, kemudahan dalam segala urusannya, serta kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Dan juga kepada bimbingan belajar lentera inklusif, berikanlah kami semua kekuatan dan ketegaran untuk selalu membagikan ilmu kepada teman-teman disabilitas di seluruh Indonesia. Jadikanlah kami orang-orang yang istiqomah untuk selalu beribadah kepadamu dan menebarkan kebaikan kepada orang lain yang dapat bermanfaat bagi kehidupan mereka.
Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang maha memudahkan lagi maha melapangkan. Sesungguhnya pada hari ini kami telah secara resmi membuka kegiatan pelatihan Microsoft Office dan Internet Dasar ya dan juga Basic English untuk teman-teman disabilitas netra. Berikanlah mereka semua kemudahan dan kelapangan ya Allah dalam pikiran mereka untuk menerima semua ilmu yang dibagikan oleh instruktur kami ya Allah. Dan berikanlah ketabahan, kekuatan, kesabaran pada instruktur kami untuk dengan sabar membagikan ilmunya sehingga ilmunya nanti dapat bermanfaat bagi mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang maha pengasih lagi maha pelindung. Kami memohon perlindungan-Mu atas segala masalah, ujian, dan juga mara bahaya yang ada di dunia ini ya Allah. Lindungilah kami senantiasa agar kami selalu dapat menjalani aktivitas kehidupan kami dengan penuh kebahagiaan dan rasa tenang ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ampunilah semua dosa-dosa kami, semua dosa orang tua kami, dosa adik, keluarga, dan kerabat kami, serta dosa guru-guru kami. Sesungguhnya Engkaulah pengampun segala dosa, dan lindungilah kami dari siksa api neraka-Mu. Kumpulkanlah kami dalam syurga-Mu, ya Allah. Allahumma yassir lana umurana. Allahumma yassir lana umurana. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahil la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wa la fis sama wa huwas sami'ul alim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dengan selesainya pembacaan doa, demikianlah rangkaian acara opening ceremony pemberian beasiswa bagi para penyandang disabilitas sensorik netra di bawah bimbingan belajar lentera inklusif melalui program pelatihan Microsoft Office dan Internet Basic, juga English, maksud kami bahasa Inggris dasar, yang disponsori sepenuhnya oleh Lions Club Jakarta Monas. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita ucapkan selamat kepada seluruh peserta, selamat mengikuti program pelatihan ini dari awal hingga akhirnya. Semoga tidak putus, tidak ada yang putus di tengah jalan, tetapi semakin hari semakin semangat sampai kita ketemu di graduation-nya nanti. Dan akhir kata saya Friska Magdalena Simarmata mengucapkan banyak terima kasih pula kepada Bapak Sofyan Sukmana selaku CEO dari Bimbingan Belajar Lentera Inklusif yang sampai hari ini tetap melibatkan saya dalam setiap event yang ada di Bimbingan Belajar Lentera Inklusif. Terima kasih pula untuk Bapak Ibu dari Lions Club, baik dari Distrik 307A1, kemudian dari Lions Club Jakarta Monas, Ibu Lina, Bunda kami, Bunda Patricia Lestari, terima kasih yang selalu mensupport tidak hanya bimbingan belajar lentera inklusif, juga mensupport saya untuk dapat terus terlibat di dalam rangkaian kegiatan ini. Apabila terdapat kesalahan baik dari tutur kata, dari sikap saya selama memandu rangkaian acara ini, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi untuk kita bersama. Dan tentunya akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Tari. Terima kasih banyak semuanya. Ya, terima kasih Bunda Tari. Terima kasih. Terima kasih. Bu Lina, sehat selalu. Terima kasih Despa. Terima kasih Bu Reno.
sehat selalu. Sama-sama, terima kasih, sukses semua. Amin. Terima kasih Amin. banyak. Terima kasih semuanya. Sampai Terima kasih Bu jumpa. Lina. Tuhan Ya, sehat berkati. selalu. Lagi ya, semangat anak-anak semua belajarnya ya. Amin. 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 Izin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Udah to you. Jangan marah ya, Le. Terima kasih Pak Adol. Sehat selalu. Dan Ya, terima kasih Coach Desva. Wah, luar biasa. tuang kopinya, tuang kopinya. Terima kasih.